Tidak main lagi berarti? Tidak main lagi. Usia berapa sekarang? Masih usia 26. Tahun ini menginjak 27. Tahun ini 27. Iya. Seharusnya kan masih bisa nih main. Masih bisa, Mas. Kenapa kok memutuskan untuk jadi pelatih? Apa seperti saya nih? Saya pensiun dini karena cedera. Nah, kalau Mas Wisnu apakah ada jawaban sendiri? Diberi mandat untuk melatih adik-adik kita tidak berangkat latihan. Saya tuh merasa sedih. Sedihnya bukan ke ini ya, ke adik-adiknya Mas, dalam arti, tapi sedihnya itu untuk introspeksi saya. Apakah ada yang salah dengan saya itu? Kenapa dia tidak berangkat? Dia tidak berangkat, atau cara saya yang salah, atau cara saya yang belum benar. Nah, itu menjadi pertimbangan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, saya sekarang bersama Mas Wisnu. Beliau ini dari Pati, Jawa Tengah, Mas ya. Betul, Jawa Tengah. Jadi ini sambungan dari video sebelumnya yang dimana saya tantang dadakan beliau solo spell. Habis latihan langsung ditantang solo spell. Langsung ditantang solo spell. Kalau pelatih itu ya siap aja sih Mas. Siap aja ya, penting siap dulu ya, penting. Siap dulu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini ngelatih bawa adik-adik atlet PSHT ya. Jadi kita berkumpul di Jakarta, Mas ya. Di Jakarta, tepatnya di Taman Miladatika Cibubur. Siap. Nah, di sini ada beberapa daerah ya, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, ada Riau. Jadi kita berkumpul bawa adik-adik atlet di sini. Salah satunya Mas Wisnu ini juga sebagai pelatih di sini. Nah, saya nanti akan tanya-tanya sekitar tentang pelatih nih, apa yang dialami Mas Wisnu. Boleh. Pati itu kabupaten. Kabupaten Pati. Kabupaten Pati yang berada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Mas. Sebelahnya Kudus. Sebelahnya Kudus. Sebelahnya Rembang, belakangnya Jepara, selatannya Gerobokan. Ya. Mas Wisnu ini sebagai pelatih apa nih? Pelatih ajaran atau pelatih IPSI atau melatih S1-nya tapi ke ranah IPSI-nya? Kalau saya sendiri di sini saya mendapatkan mandat dari ranting PSHT cabang Pati, ranting Pati Kota, itu sebagai pelatih prestasi. Pelatih prestasi. Terus di cabang juga diberi mandat sebagai pelatih prestasi juga. Akhirnya dari perjalanan waktu beri mandat juga ke IPSI. IPSI-nya juga berarti? IPSI ya, IPSI Kabupaten Pati, salah satunya saya pelatihnya. Pelatih prestasi, bidang prestasi. Fight-nya atau TGR? Fight dan TGR, Mas. Merangkap jadi. Merangkap. Keren ya. Kemarin satu abad juga beliau ini bawa atlet dan juga atlet juga ya. Atlet juga main kemarin satu abad. Jadi dia bawa atlet, dia juga main juga nih di ini ya. Di Krida satu abad. Tunggal perorangan. Seni perorangan. Seni perorangan ya turun. Tapi untuk atlet sendiri masih turun nggak saat ini? Kalau saya sudah off pensiun. Tidak main lagi berarti? Tidak main lagi. Usia berapa sekarang? Masih usia 26. Tahun ini menginjak 27. Tahun ini 27. Iya. Seharusnya kan masih bisa nih main. Masih bisa, Mas. Kenapa kok memutuskan untuk jadi pelatih? Apa seperti saya nih? Saya pensiun dini karena cedera. Nah, kalau Mas Wisnu apakah ada jawaban sendiri? Kalau memutuskan jadi pelatih sebenarnya itu nggak saya minta ya, Mas. Soalnya ibarat kan mungkin saya jalannya di situ. Soalnya kan di usia SMA saya masih atlet. Pertama kuliah masih atlet, tahun 2017 terakhir. Mungkin prestasi di situ bagi saya udah nggak produktif. Mungkin karena dari pandangan pribadi saya peta ini prestasi di wilayah kami Jawa Tengah terutama itu saya sudah tidak produktif, Mas. Jadi akhirnya ikut mulai membantu kakak pelatih saya yang selaku pelatih IPSI juga waktu saat itu, dan diajak terus belum masuk ke kepengurusan, Mas. Baru masuk ke pengurusan itu tahun sekitar ya baru periode inilah
Ini baru periode ini baru masuk ke kepengurusan. Di SH-nya? Di SH Apa di IPSI-nya? Di SH itu masuk ke kepengurusan tahun 2018 sebagai pelatih prestasi di cabang PSST Pati, Pusat Madiun. Terus sementara itu perjalanan waktu setelah Porprov 2018 di Surakarta, itu saya baru masuk ke lembaga pelatih di bidang prestasi. Gitu. Berarti sudah menginjak di pelatih IPSI ya sekarang ya? Sudah menginjak, alhamdulillah. Ya, gitu. Susahnya di mana melatih IPSI ini? Kalau susah Selama memegang atlet? untuk ya alhamdulillah untuk adik-adik IPSI kan dari beberapa perguruan ya Mas, Ya, banyak. bukan itu. cuma SH. Bukan cuma SH, bukan cuma PN saja atau bahkan TS saja, tapi merata Mas di Ya, Pati. semua perguruan ya? Semua perguruan merata. Ya kami saya dan teman saya itu diberi mandat, ya kita harus laksanakan sebaik mungkin. Betul. Karena nanti itu tanggung jawabnya ya di atas lah gitu. Karena kaitannya dengan hal itu, ya susahnya kalau adik-adik atlet IPSI dewasa itu Mas, kalau sedang kerja, kuliah, betul ya. dan lain sebagainya. Karena ada pertimbangan dari adik-adik untuk meraih masa depannya masing-masing. Iya benar. Jadi ya untuk sementara susahnya masih itu. Sama Nggak selamanya kita silat terus gitu. ya nggak selamanya kita silat terus, karena silat itu tidak menjamin kehidupan kita akan terjamin. Iya, iya. Tapi kita wajib untuk Perantaranya. nah itulah sebagai perantara, mungkin bisa menjadi perantara untuk menuju kesuksesan kita lah. Karena kan sekarang banyak juga orang yang mendapatkan pekerjaan dari prestasinya. Betul Mas. Adik-adik saya ada yang terima PNS, ada yang terima di sekolah tinggi ibarat perhubungan, dan ada yang keterima sesuai pekerjaan yang diinginkan berdasarkan prestasinya di pencaksilat. Iya, TNI, Polri juga sangat berpengaruh ya. Berpengaruh ketika dia prestasinya. Ada berprestasi dan juga dia orang pencaksilat. Gitu Iya, kan. banyak Karena juga. skill bela diri sangat dibutuhkan Betul. dalam TNI Polri. Masih ada lagi susahnya. Bukan susah sih Mas, kesedih Mas. Sedihnya kenapa? Sedih itu ketika gimana ya? Sedih itu ketika kita sedang melatih, tapi atletnya itu nggak berangkat. Bukan berarti kita menyalahkan atletnya, mungkin ada uzur tertentu. Tapi apakah ada yang salah dari kita kok penyebabnya sampai atlet itu nggak Tunggu berangkat? dulu. Bisa diperjelas lagi nih gimana? Banyak Ketika ini, kita berangkat, ketika kita membawa ya, membawa lah, dimandatkan. diberi mandat untuk melatih, adik-adik kita tidak berangkat latihan. Saya tuh merasa sedih. Sedihnya bukan ke adik-adiknya Mas, dalam arti, tapi sedihnya itu untuk introspeksi saya. Apakah ada yang salah dengan saya itu? Kenapa dia tidak berangkat? Dia tidak berangkat, atau cara saya yang salah, atau cara saya yang belum benar. Nah itu menjadi pertimbangan bagi saya, karena ketertarikan adik-adik dalam dunia silat itu adalah salah satunya dari kita juga. Tuh. Dari kita juga. Jadi itu sih. Kalau kata orang tuh atlet itu cerminan pelatihnya gitu. Ya, betul. Atlet itu cerminan pelatihnya. Ya tapi nggak semuanya kayak gitu juga ya. Tidak semuanya Mas, karena ya sangat kompleks lah di dunia persilatan itu. Ya, pokoknya kalau namanya pelatih itu pasti dia mengusahakan yang terbaik buat Adik-adiknya. anak didiknya. Anak didiknya. Terus. Walaupun ya mungkin terlihat belum maksimal, tapi yakinlah seorang pelatih pasti dia selalu berusaha bagaimana atletnya itu bisa masuk, bila perlu bisa berangkat bareng gitu ya. Betul. Tapi kompak gitu. Ya, tapi seorang pelatih juga tetap harus profesional ketika memang atletnya maaf dibilang kalah, kita harus profesional, kita tetap harus membawa siapa yang mengalahkan dia. Misalkan kita dimandatkan, misalkan Mas Winu dimandatkan membawa Pati, ketika misalkan ada anak didiknya kalah sama perguruan lain, dia harus profesional tetap melatih yang mengalahkan anak didik saya. Itu. Nah, itulah yang disebut profesional Mas. Tapi sedihnya tadi ya karena yang kita latih tadi tidak berangkat gitu ya. Ya tidak berangkat itu. Karena gimana ya Mas? Bukan masalah ke kita, bukan karena ya, bukan biasanya kan ada wah ini wis tak rimang-rimangi berangkat ibarat lah. Bukan itu. Menghalalkan berbagai cara banyak ya. Bukan karena itu, tapi sedihnya itu apa ada yang salah sama saya gitu loh Mas. Enggak sih. Ya kalau kita gitu. sudah berusaha maksimal, ya kadang kan kalau pelatihnya sudah maksimal,
siswanya sudah maksimal, ya berarti rezekinya di sana. Ya, mungkin. Tapi apakah bisa dilihat kita ngelatih maksimal, siswanya serius nggak gitu? Bisa dilihat dari siswa juga. Nah, ada juga yang siswanya sudah maksimal, pelatihnya maksimal nggak ya? Itu. Ya itu banyak koreksi juga. Yang pasti ya kita harus memberikan yang terbaik. Yang nama pelatih itu pasti banyak pengorbanan. Ya. Itu banyak. Jadi ujung tombak dan ujung tombak, Mas. Ujung tombak, banyak nombok loh, bener. Saya tuh banyak nombok loh. Betul. Tapi ya itu tadi ya, namanya kita pelatih, suatu kesenangan ketika kita bisa melihat adik-adik kita tuh maju, berprestasi, berkembang, berprestasi, padahal kita tidak dapat apa-apa. Ya. Ada kebanggaan tersendiri, Mas. Malah nombok kata Mas Wisnu tadi. Nah, itu ada suatu kepuasan kita sebagai pelatih, suatu kebanggaan. Iya, suatu kebanggaan sih. Karena ya gimana ya, suatu kebanggaan itu tidak bisa didapatkan hanya seketika oh ini juara, enggak, tapi ada prosesnya juga, itu yang menjadi titik pentingnya, Mas. Suatu proses itu tadi, kembali lagi ke sana. Kadang juga ada yang membuat pelatih galau, Mas. Entah itu senang, entah itu kesel ya. Ada juga atletnya yang malas, nggak latihan. Ketika tanding dia menang. Nah, ini galau seorang pelatih gini loh. Kita nih harus seneng ataukah harus sedih? Karena takutnya gini, dia mempengaruhi teman-temannya. Saya nggak latihan aja, menang. Iya sih. Nah, iya. Kita tuh bingung loh. Ini harus seneng atau ketika dia kalah kan mungkin ini pelajaran buat dia. Oh, dia kalah karena dia tidak latihan. Nah, itu bisa jadi kegalauan pelatih juga. Ini kita mau sedih tapi dia menang gitu. Iya. Atau kita mau senang tapi dia nantinya jadinya sombong. Wah, saya nggak latihan aja. Iya, itu menang gitu kan. Itu menjadi masalah di adik-adik sih, Mas, biasanya, Mas. Karena emang apa ya, menjadikan, takutnya itu dijadikan sebagai patokan. Iya. Kalau dijadikan sebagai patokan kan nanti nggak ada usaha. Makanya seorang atlet tuh dia tetap harus selalu maksimal ya, karena biasanya kalau yang kayak gitu nggak bisa bertahan lama. Iya, nggak bisa bertahan lama, nggak bisa continue-nya. Iya, secara keilmuannya juga. Iya, bisa. Itu juga penting sih. Penting ya. Sangat penting. Haji mumpung kan. Mentang-mentang nggak latihan, tanding menang, wah besok nggak usah latihan aja, langsung tanding aja. Lagi, itu kurang benar itu. Ya, jangan ditiru ya. Jangan ditiru para atlet. Iya. Nah, senangnya di mana? Melatih. Senangnya melatih itu walaupun capek ya, Mas. Itu melihat adik-adik yang berangkat bareng, kompak, ibarat saling semangat, itu bagi saya udah senang, Mas. Ya karena gimana ya, ibarat kita itu mendidik anak untuk berbukti luhur, tahu benar dan salah, dan secara langsung juga malah itu mendidikkan kita ke orang tua supaya anak itu berbakti sama orang tua. Kan ada tuh, Mas, anak itu malah berani ke orang tuanya tapi takut ke pelatihnya. Iya, ada. Nah, itu kan ada. Makanya jadi orang tua ngelapor ke pelatih. Nah, itu sering juga, Mas. Kalau dikasih tahu di rumah ngeyelan terus, coba Mas di treatment gimana? Gimana seperti itu. Itu pernah, Mas, orang tua yang emang saking hubungannya saking baik sama saya, saling baik. Itu juga saling mengerti juga, itu sering berkomunikasinya seperti itu, kondisinya adiknya atau anaknya orang tua itu seperti apa, di rumahnya seperti apa, polanya itu punya seperti apa. Itu juga kadang saya tanyakan ke orang tua langsung. Mungkin paling enggak setidaknya ya ngabarin lewat WA. Kita sebagai pelatih juga pendekatan juga dengan walinya juga, iya. Ya kembali lagi ke prestasi anak lagi itu, Mas, nanti, Mas. Kalau anaknya berminat, orang tuanya tidak support, juga itu kasihan juga. Kalau saya, langkah awal saya sebelum saya mendidik atlet saya datangi orang tuanya. Bu, ini anak ini ada potensi. Saya samperin orang tua. Jadi kalau saya dengan wali-wali atlet saya itu dekat. Jadi mereka tuh kalau walinya percaya dengan kita, insya Allah dia support sama anaknya. Tapi kalau memang udah dari awal wali nggak support, sudah nggak saya iniin. Nggak dilanjutkan ya. Ya, karena kita pendekatan dulu kan. Iya. Karena apa ya, Mas? Ya faktor utama sebenarnya di orang tua juga itu. Karena masih ibarat ya adik-adik itu latihan masih dari bimbingan orang tua juga.
pembinaan orang tua. Kalau kita semena-mena minta aja langsung latih sendiri tanpa konfirmasi orang tua juga nggak bisa. kita bisa disalahkan malah gitu. Dan saya paling nggak suka ketika ada pelatih yang dia menghak semuanya nih. Jadi dia pelatih, dia kayak orang tua, dia ngatur semua kehidupannya karena kan atlet ini gini loh. Ketika dia di latihan, dia milik kita. Ketika dia di rumah, dia ada orang tuanya. Ketika dia di sekolah, ada gurunya kan. Jadi betul, kita tidak bisa mengatur semua porsinya. Jadi kadang orang nih, oh kamu gak usah sekolah aja gitu. Nah, Bisa itu juga. ada. Itu ada ego. Itu nggak boleh. Ego itu termasuk. Ya jadi kita harus pelatih harus bisa menempatkan nih. Menempatkan posisinya. Ya, posisinya di mana? Di mana itu? Ya. Nah ini terakhir nih ya. Sekarang kan sudah masuk peraturan terbaru nih. Iya. Mas Winus sudah mempelajari? Alhamdulillah sudah mempelajari sedikit lah. Sedikit ya, jadi udah tahu lah ya. Sudah tahu intinya, dan walaupun nanti di permasalahan gelanggang ada permasalahan yang lebih kompleks lagi gitu. Walaupun masih terus belajar ya Iya, tentang peraturan tetap terbaru. Mas, karena kemarin masa transisi kan juga dalam pemahaman kita kan yang tertera kan pasti kan peraturan lama Mas. Nah ini kan perlu masa transisi paling enggak ya. Penyesuaian lagi. Penyesuaian ya, adaptasi. Dari Mas Wisnu sendiri gimana nih tanggapan tentang peraturan terbaru? Suka atau tidak? Sukanya di mana? Tidak sukanya di mana? Oke. Kalau sukanya untuk peraturan terbaru Sebagai pelatih. sebagai pelatih ya, sebagai pelatih itu bagi anak-anak yang sudah teknik dasarnya sudah benar Mas, itu lebih aman. Oke. Lebih aman. Karena mungkin dari prospek kayak pertandingannya, resiko cederanya mungkin agak sedikit tinggi. Tapi kalau untuk minimalisir trik-trik yang ibaratnya trik licik gitu, trik licik itu sangat minim. Jadi lebih ke faktornya bener-bener Di sini ya. nah di sini di peraturan baru ini bener fight Berarti bener-bener stamina-nya harus kuat banget. Harus kuat banget ya. Kembali lagi ke itu, fisiknya atlet, peraturan baru diterapkan ya, kita harus berantem beneran itu Mas. sama penguatan otot. Penguatan ototnya juga penting. Karena kan banyak yang cedera juga. Itu kan waktu otot sering cedera kan karena mungkin ya ototnya satu belum kuat, Iya, pemanasannya belum sempurna. Ya itu mungkin sih Mas kalau senangnya. Kalau tidak sukanya itu ini persepsi pribadi ya Mas. Iya, Disclaimer dulu. Semua orang berbeda-beda. Iya, oke. Bebas. Itu ketika peraturannya digunakan untuk anak-anak yang kecil Mas, terutama usia dini. Usia dini ya, karena kita kan mulai semakin kesini itu kan mendidik anak dari kecil usia dini yang mungkin perlu teknik dasar yang bagus dulu. Tapi ketika langsung ditandingkan untuk peraturan baru itu kan juga resiko tinggi itu. Sendi-sendi ya. Ya ini makanya kan diharapkan untuk semua pelatih nanti dalam melatih usia dini diterapkan teknik dasar dulu, mulai dari jatuhan dan lain sebagainya lah itu. Ya, tapi serba salah juga. Kadang kan anak usia dini kan kita tidak boleh memberikan latihan beban berlebih ya. Iya. Sedangkan ya di peraturan terbaru ini kita di mana kita harus memperkuat ya bagian atas dan bawahnya harus seimbang. Iya, harus seimbang. Jadi seimbang. ya harus latihan kekuatan Kekuatan gitu. mau nggak mau. Ya, makanya serba salah. Ya kalau saya sih lebih sukanya misalkan ketika ada usia yang ke bawah pakai peraturan lama. Iya. Meranjak ke atas peraturan terbaru nggak masalah. Itu bisa. Semoga aja di ACC. Ya tapi namanya peraturan harus diterapkan. mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikuti. Harus ikuti. Dan terapkan. Ya, nah kalau dari Mas Wisnu sendiri lebih suka peraturan baru atau peraturan lama? Kalau saya sendiri ke peraturan baru Mas. Alasannya lebih ke fighting bener. Lebih ke fighting. Fighting bener. Ya berantem bener gitu. Gak ada kayak trik ulur waktu. Kan kalau peraturan terbaru ini ulur waktu bisa kena dis Mas. Iya, Kalau udah 3 kali betul. Mas. Teguran pertama, peringatan pertama langsung. Saya juga gitu. Saya awalnya lebih suka peraturan lama. Ya, itu awal-awalnya. Karena ini kan sudah dirubah lagi nih peraturan. Sempat SEA Games kan kayak malah 2 tangan narik itu kayak malah nggak mau nendang ya. Sekarang dirubah jadi 1 tangan. Jadi kelihatannya lebih bagus lah ya. Iya, lebih bagus. Lebih mau nendang karena kalau narik 1 tangan tiba-tiba tuh agak sulit buat menjatuhkan ya. Betul. Jadi orang lebih banyak nendang. Kalau kemarin tuh sebelumnya narik 2 tangan itu orang nggak mau nendang, mukul. Jadi dia gini-gini aja. Tarik gitu. Tarik ya. Iya, kayak gitu. Jadi kayak tarik-tarik tambang gitu.
Tapi Jadi kalau kayak- saya sekarang saya lebih suka pelatih baru sih. Ya karena mungkin dari beberapa waktu, mulai dari beberapa pertandingan resmi ya Mas, mungkin dari situ kan celahnya udah dapet yang yang tidak ada ini esensi silatnya, akhirnya diberikan esensi silat sedikit. Yang awalnya di peraturan baru kan seperti itu Mas. Cuma emang sekarang lebih seru yang peraturan baru. Iya. Jujur aja, lebih seru. Dan kita lebih mengulik lagi ya. Nah, mulai lagi. Ini kan saatnya pinter-pinteran pelatih gitu Mas. Yang kata orang kan, wah tanding silat kok gitu aja gitu. Teknik perguruan tuh nggak terpakai. Nah sekarang nih dipakai nih, ada kuncian, ada sikutan, pakai semua nih bantingan. Iya. Jadi yang kata kalian yang paling keras ya coba dicoba di peraturan terbaru ini. Silahkan dicoba itu peraturan terbaru. Berdasarkan perguruannya masing-masing. Jadi boleh dicoba semua. Terus ada lagi yang bilang, tapi kan nggak boleh serang kepala. Ada silat bebas kalau mau yang serang kepala. Iya, ada silat bebas, Jadi betul. jangan kita tuh bilang paling mematikan. Nggak ada perguruan silat atau bela diri yang paling mematikan. Yang ada adalah atletnya atau individunya yang berlatih itu bagaimana. Jadi nggak ada yang bela diri paling bagus selain atletnya sendiri yang berlatih. Yang menentukan atletnya sendiri. Oke. Betul. Terima kasih buat Mas Wisnu. Oke, sama-sama Mas Denny. Waktunya, ya. Intinya di sini kita sebagai pelatih sangat support terus ya adik-adik ya. Mungkin atlet-atletnya Mas Wisnu nonton ya, kalian tahu perjuangan para pelatih itu luar biasa loh. Terlihat biasa saja, ketika kalian nggak masuk aja tuh kita tuh sedih. Ya walaupun kita terlihat cuek ya, terlihat cuek tapi rasa kok atlet kita tuh tidak masuk, kok atlet kita tuh tidak tembus ke Jenjang yang lebih tinggi. jenjang yang selanjutnya gitu. Itu sedih kita sebenarnya. Ya tapi apa daya ya. Adik-adik atlet juga harus koreksi, jangan bisa jangan menyalahkan pelatih juga ya. Kalian juga harus koreksi juga. Kalian udah latihan maksimal apa belum? Oke, itu saja ya. Next kita nanti akan buat tutorial lah sama Mas Wisnu nih tentang peralatan baru, Mas. Boleh. Boleh ya kita buat nanti ya. Mumpung kita masih bareng nih, nanti udah pisah jauh susah lagi. Udah selesai lagi. Mungkin ketemunya 1 tahun ke depan atau gimana mungkin. Iya. Dan jangan lupa di-subscribe juga channel YouTube-nya Cinta Mas Wisnu. Silat. Cinta Silat. Ya, ini di-subscribe ya teman-teman ya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.